Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah suatu perusahaan yang meliputi laporan laba rugi dan laporan sumber-sumbernya dan penggunaan dana. Dalam pengertian laporan keuangan ini adalah laporan menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu. Adapun macam-macam dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah neraca. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Yang keempat yaitu laporan catatan keuangan. Yang kelima yaitu laporan kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu memberikan informasi tentang pendapatan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga itu memberikan informasi tentang pengeluaran perusahaan. Yang keempat itu perubahan apa yang terjadi terhadap aktiva pasifa dan modal perusahaan tersebut. Yang kelima itu baru untuk mengetahui catatan atau laporan keuangan. Nah, di sini ada pun juga pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan, yang kedua manajemen, yang ketiga itu kreditor, yang keempat pemerintah, dan kelima investor. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok 2, yaitu tentang pengertian laporan laba rugi. Pertama, menurut James Van Horne, itu ringkasan pendapatan biaya perusahaan selama periode tertentu dengan laba rugi pada periode tertentu. Adapun fungsi dan tujuan laporan laba rugi, yang pertama yaitu memberikan informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua yaitu tentang untuk dijadikan informasi mengenai tingkat keberhasilan. Yang ketiga yaitu menjadi bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen. Yang keempat yaitu membantu proses analisa dalam perusahaan tersebut. Adapun di sini elemen laporan laba rugi, yang pertama itu pendapatan yaitu suatu bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Yang kedua yaitu kewajiban itu suatu penggunaan aktivanya. Yang ketiga keuntungan, yaitu keuntungan itu suatu penambahan dalam ekuitas atau modal. Yang keempat yaitu kerugian, yaitu suatu penurunan atau mengalami kerugian atau disebut dengan jumlah penurunan ekuitas atau penurunan modal. Adapun di sini laporan perubahan modal, yang pertama yaitu laporan perubahan modal itu dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat perusahaan yang menggambarkan suatu peningkatan dan penurunan aktiva bersih dan dalam suatu periode tertentu. Yang pertama itu modal itu laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat kegiatan pokok perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok 3. Yang pertama itu tentangnya arti penting dan kegunaan analisa BEP, yaitu BEP itu break even point. Break even point ini merupakan suatu kondisi atau suatu titik perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan laba atau tidak menderita kerugian, atau jumlah penghasilannya itu sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan menurut karakternya. Analisa adalah suatu teknik untuk menentukan sebuah titik baik dalam satuan rupiah maupun unit. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisa break-even point. Yang pertama, sebagai dasar atau landasannya rencana operasional usaha untuk mencapai laba tertentu. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang realis dengan angka perhitungan titik impasnya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jualnya. Itu yang keempat,
sebagai bahan pengambilan keputusan yang harus diambil oleh manajer. Di sini saya menjelaskan tentang hubungan volume, biaya, dan labanya. Yang dimaksudnya hubungan antara volume dan biaya itu adalah peran yang sangat penting sehingga dalam memilih alternatif perusahaan kebijakan untuk masa yang akan datang. Pada dasarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu pertama harga jual dan volume penjualan untuk produksinya. Yang kedua yaitu biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produksi atau jasanya. Yang ketiga rendahnya harga jual yang berpengaruhi volume jual. Yang keempat yaitu volume penjual akan berpengaruh volume produksi tersebut. Yang kelima besar kecilnya tuh yang berpengaruh terhadap biaya. Dan saya akan menyusun tentang analisis breakdown of value. Analisis breakdown of value adalah analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap dan biaya dan volume penjualan. Yang kedua yaitu tentang shutdown point atau titik penutupan usaha. Shutdown point ini adalah suatu titik pada BLP yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan, baik tunai yang dikeluarkan atau non tunai perusahaan. Baiklah, saya akan disini menjelaskan tentang sedikit informasi dari kelompok 4, yaitu tentang pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Yang dimaksud rasio keuangan itu adalah kegiatan membandingkan angka-angka ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi atau satu komponen itu dalam suatu laporan keuangan untuk komponen yang ada di antara laporan keuangan tersebut. Kemudian angka yang tersebut dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan utamanya. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk mencari suatu kewajiban yang harus dipenuhi, seperti hutang jangka pendek. Yang kedua yaitu seperti rasio profitabilitas, itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan suatu laba atau ruginya tersebut. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dan pemanfaatan. Dan keempat yaitu rasio leverage. Atau leverage itu rasio yang mengukur besar kecilnya pinjaman utang pada perusahaan yang dibiayai aset aktiva dan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu terakhir rasio pasar. Rasio pasar ini menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku perusahaan. Di sini saya akan jelaskan sedikit kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Karena suatu yang sangat penting ini diperhatikan, karena tanpa dukungan kondisi kesehatan maka bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan perusahaan itu juga bisa dikatakan tidak sehat akibat kondisi kesehatan tersebut. Dari kelompok 5 dan 6. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan arti pentingnya manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja itu tersebut adalah sejumlah dari aktivitas lancar. Jumlahnya merupakan modal kerja yang didefinisikan bersifat kuantitatif karena jumlah dana yang digunakan itu maksud dalam operasi jangka pendek. Waktu tersedianya tergantung tingkat likuiditas dari unsur aktivitas lancar, misalnya seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persediaan modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk melakukan operasi perusahaan yang sebagai investasi ditanamkan dalam jangka lancar atau jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktivitas lancar.
Dan di sini pun ada juga jenis model kerja, yaitu jenis model kerja itu kayak terdirinya ada dua bagian yang tetap atau permanen. Jumlah manajemen yang tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangannya. Dan ada pun analisa kebutuhan modal kerja. Yang pertama, analisa ini sangat penting dalam perusahaan karena tidak mencakup modal kerja yang kesulitan untuk menginginkan kegiatannya atau menjalankan operasinya. Tanpa modal kerja ini yang cukup, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya tersebut. Di sini ada juga analisa pembiayaan modal kerja. Analisa pembiayaan modal kerja ini juga sangat diperlukan dalam perusahaan karena nasabah dalam menerima pembiayaan yang dilakukan oleh bank dapat menerima pembiayaan yang dikeluarkan dengan cara 5C atau disebut 5C plus 1, 5, yaitu karakter kapital, collateral, condition of economy, dan syariah yang dapat memberikan penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 7 dan 8, yaitu tentang motif mengenaikan bunga tunai. Yaitu menurut atas dalam teori ini menjelaskan ada 3 motif. Yang pertama, motif transaksi yang diasumsikan bahwa tujuan setara setiap orang itu memegang uang adalah sebagai alat tukar. Kedua, motif berjaga-jaga digunakan sebagai alat untuk memenuhi ketidakpastian akan terjadi jika kebutuhan tersebut yang kita inginkan. Yang ketiga itu motif spekulatif itu sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar menggunakan keyakinan sehingga salah satu alasan orang memegang uang adalah untuk yang spekulatif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas itu adalah anggaran yang memerinci taksiran, penerimaan dan pengeluaran masa yang akan mendatang sebagai alat untuk memelihara likuiditas dan kekurangan uang tunai data mendapatkan sertifikat tunai guna mencukupi kewajiban tunai. Belakang ini adalah sebagai yang pertama sebagai alat tukar khusus pada aktiva nasional, yang kedua itu sebagai antisipasi, dan ketiga itu sebagai alat tukar spekulatif yang tadi kita jelaskan. Tujuan manajemen kas itu yang pertama likuiditas, memantau likuiditas dari kas yang digunakan pada kondisi tertentu. Sedangkan earning, dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang sedikit materi dari kelompok 9 dan 10. Yang pertama yaitu penjualan kredit dan dalam meningkatkan omset kita. Kita ketahui bahwa kredit itu adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau menggandakan suatu pinjaman atau janji pembayaran yang menggandakan suatu barang yang telah disepakati. Adapun fungsi penjualan kredit pada dasarnya pelayanan ini masyarakat mendorong produksi dan jasa bahkan konsumsi menunjukkan untuk meningkatkan hidup manusia. Yang pertama itu adalah description trade-off, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara rasio dan itu suatu tentukan konsekuensinya dari sebuah sebab. Yang kedua itu kebijakan piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak orang lain di mana yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu. Maka dari itu, ada pun langkah-langkah dalam manajemen piutang. Yang pertama, untuk menentukan kebijakan kredit. Yang kedua, pemantauan. Yang ketiga, analisis perubahan kebijakan piutang tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan piutang. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu kita bisa melalui surat. Dengan cara seperti ini kita bisa mengirimkannya pada pihak teman atau sahabat gitu lah misalnya. Dan kedua itu
baik-baik dengan sopan. Ketiga itu dengan kunjungan personal, kita datangi rumah dia sendiri tanpa mengajak orang lain. Yang keempat itu pendekatan yuridis, kita harus baik-baik, kita harus spontan, baik dan sopan santun dalam penyampaian untuk menagih hutang tersebut. Di sini saya akan jelaskan tentang sedikit materi lagi dari kelompok 11 dan 12, yaitu pengertian persediaan. Yang dimaksud persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti digunakan untuk proses produksi barang atau praktik untuk dijual kembali, maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Dan ada pun pula jenis barang yang persediaan ini. Pertama, persediaan bahan baku. Kedua, persediaan bagian produksi. Persediaan bagian produksi ini ialah barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain. Yang ketiga itu persediaan bahan pembantu, itu bahan yang diperlukan dalam produksi untuk membantu kelancaran perusahaan. Yang keempat itu persediaan barang setengah jadi, yaitu barang yang belum berupa barang yang jadi akan tetapi masih dalam proses. Yang kelima itu barang jadi. Barang yang jadi ini barang yang siap kita untuk didistributorkan pada masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan. Yang pertama yaitu fungsi developing. Fungsi developing ini adalah perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan yang memenuhi langganan tanpa tergantung suppliernya. Yang kedua itu fungsi economic purchasing, yaitu perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Yang ketiga itu fungsi antisipasi, yaitu fungsi menghadapi fluktuasi itu dengan pemerintah yang dapat diperkirakan dan kita bisa dapat kita ramalkan. Dan di sini ada juga mode persediaan. Mode persediaan itu yang pertama, mode persediaan kuantitas pesan ekonomis. Yang pertama merupakan salah satu model klasik ini dikenalkan oleh F.B. Harris pada tahun 1914 yang dikenakan teknik pengendalian persediaan. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang recorder point. Recorder point ini dalam menentukan recorder kita harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, light time, waktu yang dibutuhkan barang yang diproses. Nah, yang kedua itu tingkat pemikiran, tingkat pemakaian bahan baku rata-rata. Yang ketiga itu persediaan stok, kita harus tetap jumlah stok kita harus di atas nominal tersebut ya. Saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 13, yaitu sumber dan pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek ini adalah utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan spontan, yaitu secara otomatis dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya dilihat dari penjualan perusahaan tersebut. Utang dagang, perusahaan yang membeli pasokan barang dagang bahan baku pada supplier secara kredit, dan utang dagang berarti menunda pembayaran kan, pembelian barang kepada supplier. Yang kedua itu dengan pendanaan tidak spontan, yaitu tidak berubah secara otomatis dan perubahan tingkat tingginya terjadi perusahaan. Contohnya itu seperti utang yang diperoleh bank. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dana tidak spontan sebagai bentuk. Yang pertama, pinjaman kredit, contoh yang berasal dari bank. Yang kedua itu commercial paper, yaitu utang jangka pendek tanpa jaminan. Yang ketiga yaitu pajak piutang, penjualan piutang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat yaitu leasing, pendanaan jangka panjang yang dimaksud perusahaan tersebut. Yang kelima itu kredit tanpa angsuran. Ini yang sering terjadi, kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank, bukan bank. Oke, sekian dan terima kasih dari hasil video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.